Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi wasallam. Para pemirsa dan pencinta Penjernih Kolbu Channel dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kembali saya didampingi oleh guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Raden Jamaluddin Nawawi, putra dari salah seorang tokoh atau ulama terkemuka khususnya di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yaitu beliau putra dari almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi, yang insyaallah sebentar lagi akan dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Assalamualaikum Pak Kiai. Senantiasa insyaallah senantiasa sehat walafiat. Oke ya. Mohon izin Pak Kiai, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas terkait dengan sikap qanaah. Karena qanaah itu mempunyai korelasi yang erat dengan kolbu ya Pak Kiai ya. Jadi para pemirsa dan pencinta Penjernih Kolbu Channel rahimakumullah, pembahasan tentang qanaah akan disampaikan oleh guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Raden Jamaluddin Nawawi, yang insyaallah akan mengupas tuntas seputar qanaah. Tentunya diawali nanti beliau akan menjelaskan apa itu qanaah, makna qanaah, dan nanti akan dibahas juga oleh beliau seputar kriteria orang yang memiliki sikap qanaah serta bagaimana upaya membangun sikap qanaah dalam diri kita serta menjaga agar qanaah itu senantiasa ada dalam kolbu kita. Karena itu kita simak bersama paparan penjelasan secara singkat dari beliau terkait dengan sikap qanaah. Mari kita saksikan bersama. Tafadhol Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, salatullah wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatahu ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Yang terhormat ya, Al-Mukarram Bapak Dr. Sukarmawan MPD ini, dan juga para pemirsa sekalian ya, kita di sore ini ya bisa bersilaturahim, bertatap wajah sama Bapak Dr. Sukarmawan MPD, dan beliau berharap untuk Al-Fakir memaparkan tentang qanaah ini. Qanaah ini merupakan bagian dari kekayaan akhlak ya. Kekayaan budi pekerti yang mulia. Ini istilahnya al-akhlakul mamdudah ya, mahmudah, jadi akhlak yang terpuji gitu. Dan ini qanaah juga bagian penting untuk menjadi kehidupan kita sehari-hari, dari pribadi kita, keluarga kita, juga bermasyarakat. Nah, qanaah ini mengandung makna menerima ya, menerima itu qanaah. Kalau kita melihat di dalam kitab Ar-Risalatul Qusairiyah itu ya, ada babul qanaah itu.
Al-qanaah mengandung pengertian al-iktifa'u bima tandafi'u bihil hajatu mimma kalin ya wamal basin wa ghairihima. Jadi mengambil kecukupan, rasa cukup dengan apa yang sudah terpenuhi dari hajat kita, makanan, minuman, dan lain-lainnya, dan dianggap kecukupan karena memang sudah dianggap terpenuhi dengan kebutuhan ya, kebutuhan dengan standar umum ya, standar umum itu kan. Nah, di dalam Al-Qur'an juga disyaratkan ya, di dalam Suratun Nahli ya, ayat yang 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wallahu a'lam. Siapa orang yang berbuat kebajikan, solehan itu berarti kebajikan, min zakarin dari laki-laki ya, au unsa atau perempuan, wa huwa mu'minun dan ia seorang yang beriman, maka Allah nyatakan falanuhyiyannahu, maka sungguh kami akan memberi kehidupan kepadanya hayatan thayyibatan. Hayatan berarti kehidupan, thayyibatan yang berkualitas, ya kan? Yang baik, yang berkualitas. Nah, di dalam keterangan ulama ahli tafsir ya, dikatakan al hayatu thayyibatu fid dunya hiyal qanaatu. Jadi kehidupan yang berkualitas itu nih di dunia nih kita ini adalah adanya sifat qanaah yang menginstitusi di dalam hamba Allah yang beriman. Nah, jadi berarti orang yang beriman sempurna, di dalam dirinya itu tertanam jiwa qanaah, menerima segala apa yang Allah anugerahkan kepadanya, tidak pernah ya kalau bahasa kita tuh nggak pernah ngebully lah nikmat Allah ya, berapapun apapun itu tidak menjadi target, sehingga orang yang memiliki jiwa qanaah itu ridho terhadap apa yang Allah berikan, tidak ada sifat iri dengki kepada siapapun, karena ia sadar semua memang Allah sudah memberikan jaminan rezekinya kepada makhluknya. Wa ma min dabbatin bil ardh illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini melainkan oleh Allah dijamin rezekinya. Baik, para pemirsa dan pencinta penjenih Kolbu Channel rahimakumullah, telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Raden Jamaluddin Nawawi tadi sebagai pengantar, diawali dengan penjelasan apa itu qanaah atau kriteria dari sikap qanaah. Berikutnya, mohon izin Pak Kiai, ada satu pertanyaan. Ini untuk penajaman materi terkait sikap qanaah. Tadi ada korelasi dengan keimanan, oke ya, memiliki hubungan yang erat atau hubungan yang signifikan antara sikap qanaah dengan iman. Pertanyaan besarnya Pak Kiai, bagaimana agar seseorang yang menyatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terbangun di dalam dirinya
tumbuh di dalam dirinya sikap qanaah. Prasyarat apa Pak Kiai yang harus dipenuhi pada diri seseorang jika dia ingin masuk dalam kategori orang yang beriman? Karena tadi harus memiliki sikap qanaah di dalam dirinya. Nah, bagaimana menumbuhkan sikap qanaah tersebut Pak Kiai? Tafadhol Pak Kiai. Terima kasih ya. Sebetulnya kebaikan akhlak hamba Allah yang beriman memang akan sangat diukur dari esensi ibadah yang substansial adalah sholat. Jadi kalau hamba Allah yang beriman ya, melaksanakan sholatnya dengan baik, yang sudah terpenuhi segala aturan-aturan yang harus dilakukan di dalam sholat, ya maka insya Allah itu akan tertanam dengan sendirinya jiwa qanaah dan sifat-sifat terpuji lainnya. Karena kan nyata kan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah alam, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Bisa aja iri hati, itu kan munkar, itu tidak baik kan. Menyombongkan diri, kemudian jiwa merasa yang paling unggul segalanya ya, ujub, takabur, sum'ah dan seterusnya, itu akan hilang kalau memang menjalankan sholatnya itu dengan baik. Nah, maka dengan sholat yang sempurna itulah akan tertanam kuat nilai qanaah. Dan kita tahu kan, sholat ini merupakan akumulasi dari rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi, rukun fi'li, rukun fi'li udah amaliyah masuk. Ya. Nah, jadi ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Terus satu lagi rukun qalbi. Qalbi itu hati, ya kan? Rukun qauli kan ucapan, ya kan? Contohnya kan surat Al-Fatihah, kan baca Fatihahnya yang baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwidnya, yang dipenuhi kan? Nah, kemudian rukun fi'linya bagaimana rukunya, ya, bagaimana sujudnya, ya, dan seterusnya kan? Ada rukun qalbi itu, rukun yang ditanamkan dalam hati seperti niat itu. Nah, terkait alimanu aqdum bil qalbi wa iqrarum bil lisan ya, wa amalun bil arkan. iya, amal arkan ya, betul. Jadi iman itu adalah ucapan, ikrar ya, al ikrar bil lisan, ya kan, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Wa amalun bil arkan, lakukan dengan anggota badan kita, ya. Kemudian lagi wa qaulun wal qaulu bil lisan, ya, wal ikrar bil lisan, terus wal amal bil arkan, terus aqdum bil qalbi, ya, di dalam hati. Nah, ikrar bil lisan, kemudian lagi wa amalun bil arkan, bil qalbi. qalbi. Jadi sudah mantap di dalam hati kita. Jadi otomatis sifat qanaah itu akan dengan sendirinya ya ada di dalam kepribadian Allah yang beriman. Baik, oke. Berikutnya, oke. Saya pribadi senantiasa mendawamkan satu doa yang sangat indah terkait dengan qanaah, Pak Kiai. Allahumma qani'ni fima razaqtani wa barik li fih wa akhluf alayya kulla ghaibatin li bi khair. Berharap ya Allah, pada Allah bermunajat, jadikanlah hamba sosok hamba yang qanaah atas karunia rizki yang telah Allah berikan kepada kami, Allah berikan kepada kita ya Pak Kiai ya. Kemudian bermohon kepada Allah agar ada keberkahan dari karunia rizki yang Allah berikan tersebut,
Dan bagian doa tersebut terkait qanaah, wakhluf alayya kulla ghaibatin li bi khair. Jadi tampaknya ini qanaah ini berarti menerima rizki yang Allah karuniakan berapapun banyaknya, besarnya pakai ya. Kemudian berharap di sana ada keberkahan. Mungkin ya keberkahan ini bagian sangat penting dalam kehidupan kita. Dan jika sekiranya ada rizki yang lepas atau mengalami kehilangan, dituntut juga sikap qanaah di sini. Pakai harus ikhlas menerima dengan harapan ghaibatin li bi khair, akan diganti oleh Allah dengan perganti yang lebih baik. Mohon pandangan dan penajaman dari doa terkait dengan qanaah ini pakai. Tafadhol pakai. Terima kasih. Mohon maaf tadi untuk definisi iman ya, mohon maaf kita sempurnakan. Al imanu wa at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkani. Ya, iya. Nanti dulu ikrar dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Nah, kembali ya, doa ini ya agar kita punya sifat qanaah, sekaligus kan dijabarkan dari doa ini. Kalaulah itu ada sesuatu yang hilang, kita ikhlaskan yang hilang itu. Ya, kemudian kita ingin punya sifat nerimo ya, menerima apa adanya. Memang itu gampang-gampang susah pada pelaksanaannya. Apalagi kalau yang bicara namanya kehilangan. Ya, terlebih kalau kehilangannya itu nominalnya besar. Wah, itu enggak semua orang untuk bisa mudah mengikhlaskan diri mungkin ya. Tidak apa-apa gitu. Iya, kayak orang mungkin misal menghina kita gitu. Kita juga kadang-kadang enggak mudah untuk memaafkan. Yang ada adalah ada bahasa, iya memang saya maafkan, tapi hukum kan tetap berjalan. Wah, ini memang subhanallah butuh satu kepastian moral ya untuk memiliki jiwa qanaah. Tapi paling tidak ya kita dalam kehidupan sehari-hari ini yang umumnya hal-hal yang sederhana, yang sifatnya tidak begitu mengusik ya kepada kepribadian kita. Ibaratnya kita nih punya uang 100.000 ya, hilang 20.000, kita nggak mau mangsi, udahlah bukan rezeki kita. Tapi kalau yang besar sih lumayan juga kan gitu ya. Nah, paling tidak kita berawal dari hal-hal yang sederhana itu gitu. Baiklah para pemirsa dan pencinta Penjeni Kolbu Channel dimanapun Anda berada, materi seputar qanaah telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Raden Jamaluddin Nawawi, berawal dari definisi, kemudian bagaimana menumbuhkan sikap qanaah dalam diri, serta hal yang perlu diperhatikan dalam menumbuhkan sikap qanaah di dalam diri kita. Berikutnya pakai mungkin ada konklusi yang mau disampaikan pakai sebagai kesimpulan akhir supaya menjadi bahan renungan dan catatan buat para pemirsa dan pecinta Penjeni Kolbu Channel pakai dimanapun berada terkait dengan sikap qanaah ini pakai. Tafadhol. Syukran ya. Jadi konklusi kita sederhana saja ya, sesuai apa yang disabdakan oleh Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kun wari'an, jadilah engkau orang yang waroi, orang yang apik, orang yang selektif. Enggak ada istilah halal haram hajar terus, enggak ya, tapi selektif. Selektif ini dalam arti kan menghindari yang haram. Jangan haram, syubhat pun juga dihindari. Jangan yang syubhat, yang makruh pun dihindari. Jangan yang makruh, yang mubah pun dibatasi. Nah, kalau kita bisa begitu, takun a'badan nasi, engkau akan jadi orang yang paling ibadahnya manusia. Ya paling bagus-bagusnya ibadah dari orang tersebut. Kemudian wakun qani'an, sabda Nabi, jadilah kamu itu orang yang menerima segala apa kenyataan dan Allah anugerahkan kepada kita. Enggak juwet-juwet,
ya apalagi ya, enggak menolak anugerah, semua disikapi dengan legowo, ridho hati, kan begitu. Nah, kalau seseorang sudah bisa qanaah, kita bisa qanaah, Nabi sabdakan takun asykaron nasi, maka engkau menjadi orang yang paling bersyukur. Ditambah lagi Nabi sabdakan wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik, ya kan? Dan cintailah, senangilah apa-apa yang engkau senang bagi dirimu, ya, tentunya linnas, bagi orang lain. Jadi kalau ibarat kita mau bersodakoh, memang apa yang memang diyakini orang itu senang, itu yang kita berikan. Ya, wa anfiqu mimma tuhibbun, dermakanlah oleh kalian sebagai apa yang kamu senang. Mohon maaf, jangan istilah Sunda kan ada sodakoh kadong dora, udah pisang busuk baru dikasihin sama tetangga, kan itu namanya sodakoh kadong dora. Tidak demikian, ya, tidak demikian. Nah, kalau kita bisa terbangun empati terhadap orang lain, subhanallah, takun mukminan, maka engkau jadi orang yang beriman sempurna. Subhanallah, ini disebut dengan mukminan kamilan, ya, orang yang beriman yang sempurna. Wa ahsin mujawarotaman jawaroka takun musliman, kau berbuat baik kepada tetanggamu. Aduh, subhanallah, ini gampang-gampang sudah Pak Dokter ini, ya. Ya, nah, harus berbuat baik, kau baikilah orang yang bertangga dengan kita, ya. Kalau kita bisa begitu, takun musliman, engkau akan jadi orang muslim yang sempurna. Berarti hadis ini merupakan satu pelengkap dari berbagai kekayaan akhlak yang tertanam pada hamba Allah yang beriman. Sehingga dengan demikian, mari kita berupaya menjadi insan yang baik. Kita ingin meraih eksistensi keimanan yang sempurna. Keimanan yang sempurna banyak dijiwai di antaranya dengan sifat qanaah tadi. Subhanallah. Baiklah para pemirsa dan pencinta Pendidik Kolbu Channel rahimakumullah, telah kita simak bersama tadi, sungguh luar biasa paparan beliau dengan rujukannya, referensinya dari kitab Arisalatul Qushairiyah karangan Syekh Qushairi Al-Qushairi. Sungguh indah apa yang beliau sampaikan tadi. Ternyata untuk mencapai seorang mukmin kamil, mukmin yang sempurna dan muslim yang sempurna, qanaah sebagai tahapan bagi yang tidak boleh diabaikan. Sikap wara, kemudian capai sikap qanaah, bentuk empati kepada orang lain, sesama saudara kita, selektif, dan baru kita bisa capai sosok mukmin dan muslim yang sempurna. Semoga saja kita bisa mencapai kriteria seorang mukmin dan muslim yang sempurna dengan terpenuhinya, terwujudnya sikap qanaah di dalam diri kita. Sampai berjumpa kembali di kesempatan lain dengan materi berikutnya bersama beliau, guru saya, dan insyaallah menjadi guru bersama para pemirsa dan pencinta Pendidik Kolbu Channel dimanapun Anda berada. Sungguh luar biasa banyak ilmu yang kita peroleh dari beliau. Kita doakan semoga beliau senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan kondisi jasadiah beliau, dan kita bisa menimba ilmu dari beliau pada kesempatan berikutnya. Sampai berjumpa kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.